Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iib Saputra. Saya di sini akan mewawancari seorang narasumber, yaitu nama dia Kak Irfan. Nah, langsung saja ya, Kak Irfan. Mungkin Kak Irfan juga pernah mendengar sih apa itu, bukan sih, pernah mendengar mengenai kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan sosial kan. Nah, mengenai hal ini, pandangan Kak Irfan mengenai kenakalan remaja itu seperti apa? Kenakalan remaja menurut saya itu tindakan ya. Ini berhubungan dengan tindakan atau perilaku si remaja itu yang bertentangan dengan norma-norma atau norma-norma yang berlaku di masyarakat gitu ya. Dan seperti misalnya kayak bolos, kemudian berperilaku tidak baik, kemudian kayak merokok. Kalau di sini tuh ya, kayak kalau di kampung saya itu kayak biasanya kayak merokok yang masih di bawah umur seperti itu. Nah, itu kan mengenai kenakalan remaja dalam pandangan kehidupan. Nah, saya mau bertanya lebih lebih terperinci lagi atau lebih jelas lagi ke objeknya. Di dalam lingkungan Kak Irfan sendiri, maksudnya kenakalan remaja yang terjadi itu kenakalan yang seperti apa gitu? Kalau di sini sih kenakalan itu masih sederhana ya, jadi kayak tidak terlalu berat gitu ya. Ya, tidak seperti tawuran. Nah, tidak ya, kayak yang sudah saya tadi contohkan, kayak misalkan kayak masih bolos di sekolah, kemudian mereka masih kayak membangkang kepada orang tua, kemudian kayak merokoknya ini masih di bawah umur seperti itu, masih sederhana lah gitu. Tapi biasanya kan masyarakat kan menganggap hal ini tuh hal biasa gitu. Tapi ternyata merupakan sebuah bentuk dari kenakalan remaja. Nah, penyebab dari kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan Kak Irfan itu kira-kira apa gitu yang menyebabkannya sehingga adanya kenakalan remaja yang terjadi? Kalau menurut saya pribadi, faktor penyebabnya itu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal ini sendiri biasanya terjadi karena di lingkungan keluarga. Kayak misalkan kurangnya perhatian dari orang tua ya. Jadi si anak ini terlalu bebas gitu, jadi tidak terkontrol oleh keluarga. Nah, yang kedua karena faktor lingkungan. Nah, lingkungannya ini yang membawa si remaja ini ke arah yang lebih atau ke arah yang buruk gitu. Seperti itu ya. Nah, mungkin kenakalan remaja juga kan seperti yang sudah Kak Irfan jelaskan, seperti bolos gitu kan. Nah, kalau dari segi lingkungan Kak Irfan sendiri itu kan, mungkin ada gak sih upaya dalam mengurangi itu kan, atau menekan dari penyebaran atau jumlah kenakalan yang dilakukan oleh remaja gitu, sehingga remaja tersebut dari setiap kegiatannya itu mengarah ke hal-hal yang positif, baik itu positif bagi individu remaja itu sendiri maupun kelompok lingkungan sosialnya gitu. Menurut saya yang pertama itu jelas tadi sudah saya katakan bahwa harus ada kontrol, atau orang tua ini harus berperan di sini. Jadi tidak bisa orang tua melepas anaknya begitu saja gitu kan. Jadi harus ada kontrol dari orang tua, yang nantinya si anak ini tidak terlalu bebas dalam pergaulan gitu kan. Nah, yang kedua, kita harus memberikan pemahaman terhadap si anak atau si remaja ini tentang kayak bagaimana sih seharusnya remaja itu gitu. Nah, ini kan Kak Irfan nih menyebutkan bahwasanya harus adanya controlling atau kontrol dari lingkungan keluarga atau yang lainnya. Nah, kalau pandangan saya kan biasanya nanti si remaja ini menganggap bahwasanya
kontrol yang dilakukan oleh orang tua ini menjadi pembatasan kan bagi si remaja tersebut. Nah, untuk menghindari tersebut supaya kontrol yang kita lakukan atau nanti orang tua lakukan itu tidak tidak mengarah ke pembatasan, karena mengingat bahwasanya seorang remaja kan masa-masa dimana tingkat emosionalnya itu tinggi, dimana mas-masnya perubahan baik itu secara fisik ataupun psikis, dan sangat butuh yang namanya pengalaman. Betul. Ya, saya juga sebenarnya setuju dengan pendapat saudara. Cuman pengontrolan yang dimaksud di sini itu pengontrolan sewajarnya itu, kayak misalkan dalam keluarga itu kan dengan kayak misalnya orang tua dengan anak itu kan harus terjadi namanya interaksi, komunikasi, Jalinan yang baik. jalinan yang baik gitu kan. Nah, di situ nanti kayak disisipkan sebuah kayak si orang tua ini memberikan edukasi kepada si anak ini gitu. Jadi kayak kamu ini harus kayak gimana ya, kayak gimana, kayak kamu ini harus kayak gini misalkan, nggak boleh gitu. Mengingatkan seorang orang tua tuh kayak mengingatkan gitu ya, mengingatkan seorang orang tua itu kan secara tidak langsung pernah mengalami masa-masa remaja, jadi otomatis kan pahit manisnya masa-masa remaja itu kan pernah dialami oleh kedua orang tua. Nah, mengenai hal ini kan boleh dibilang lah Kak Irfan juga masih seorang remaja. Dalam hal ini kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh Kak Irfan atas sesama remaja untuk menekan atau memberikan ajakan lah kepada sesama remaja lagi untuk menjalur atau menuju ke hal-hal yang baik lah dari setiap kegiatannya gitu. Mungkin yang pertama ya yang harus saya lakukan, saya harus mencontohkan terlebih dahulu kan. Ya nggak mungkin saya dicontoh. Iya. Kalau saya sendiri berperilaku buruk. Bener-bener. Nah, yang kedua, saya juga kayak pengen ada rencana gitu ya. Yeah. Pengen punya kegiatan di mana kegiatan ini dapat membawa remaja-remaja di lingkungan saya ini ke arah yang lebih baik gitu. Terima kasih pada Kak Irfan yang telah memaparkan pandangannya mengenai kenakalan remaja dan telah memberitahu saya bahwasanya kenakalan remaja apa saja yang terjadi di lingkungan Kak Irfan. Nah, untuk hal itu saya sangat mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih, dan mungkin hanya sekian. Wassalam.